Bagaimana raksasa industri sekelas General Electric yang dulu membangun mesin pesawat hingga turbin listrik mendadak sekarat karena ambisi menjadi perusahaan perangkat lunak. Ini bukan sekadar kegagalan inovasi, melainkan kisah horor tentang ego korporat yang membakar miliaran dolar demi mengejar status digital yang justru menyeret mereka ke jurang kebangkrutan. Dulu, GE itu ibarat anak emas di bursa saham. Siapa sih yang nggak kenal mereka? Dari lampu bohlam sampai mesin jet, semuanya mereka sikat. Tapi masalahnya, kesuksesan besar seringkali bikin orang jadi merasa nggak bisa kalah. Di era 2000-an, mereka merasa harus bertransformasi total jadi perusahaan teknologi supaya tetap kelihatan keren di mata investor Wall Street. Padahal, akar kekuatan GE itu ada di manufaktur berat, bukan di barisan kode pemrograman. Lucunya, mereka mencoba menggabungkan dua dunia yang beda frekuensi ini tanpa persiapan mental yang matang. Teman-teman bisa bayangkan, perusahaan sebesar ini tiba-tiba ingin lincah seperti startup di Silicon Valley, tapi birokrasinya masih kaku kayak kanebo kering. Kepemimpinan saat itu sangat ambisius, tapi sayangnya, ambisi ini nggak dibarengi dengan pemahaman teknis yang mendalam. Mereka mulai mengakuisisi banyak perusahaan digital dengan harga selangit. Seolah-olah dengan membeli banyak mainan baru, mereka otomatis jadi ahli di bidang tersebut. Padahal, integrasi budaya itu jauh lebih mahal harganya daripada nilai transaksinya sendiri. Analisis sederhananya gini, mereka terlalu sibuk jualan visi masa depan yang mengawang-awang sampai lupa cek mesin di dapur sendiri. Uang kas yang seharusnya dipakai buat riset produk inti malah habis buat memoles citra sebagai Digital Industrial Company. Ini awal dari sebuah ilusi yang nantinya bakal pecah berantakan. Para petinggi GE sepertinya lupa kalau membangun ekosistem digital itu nggak semudah membalikan telapak tangan atau sekedar bikin aplikasi keren. Ada infrastruktur data dan perubahan pola pikir karyawan yang harus dirombak total. Tapi ya gitu, kalau sudah mata duitan lihat valuasi perusahaan teknologi yang meroket, logika seringkali terpinggirkan. Jadi di fase ini, GE sebenarnya sedang membangun menara di atas pasir. Kelihatannya megah dari luar, tapi fondasinya rapuh karena mereka meninggalkan jati diri asli mereka sebagai raksasa industri. Niatnya mau modern, tapi malah kehilangan arah dan mulai melakukan blunder finansial yang fatal. Nah, masuklah kita ke bagian yang paling ambisius, lahirnya Predix. Ini adalah platform yang mereka klaim bakal jadi sistem operasi untuk industri. Rencananya ambisius banget. Mereka mau semua mesin di dunia ini terkoneksi ke sistem mereka. Ide yang bagus? Secara teori sih iya, tapi eksekusinya benar-benar berantakan dan bikin geleng-geleng kepala. Masalahnya, GE memaksakan ribuan teknisi mereka untuk langsung jadi ahli perangkat lunak dalam semalam. Belum lagi mereka terlalu fokus bikin platform yang bisa segalanya. Padahal pasar sebenarnya cuma butuh solusi yang spesifik dan praktis. Ibaratnya mereka mau bikin mall raksasa di tengah hutan yang akses jalannya saja belum ada. Investasi yang digelontorkan nggak main-main, mencapai miliaran dolar tiap tahunnya. Tapi anehnya, pendapatan yang dihasilkan dari divisi digital ini nggak pernah mencapai target. Para analis mulai curiga, ini beneran bisnis masa depan atau cuma lubang hitam yang hobi menelan duit perusahaan? Tekanan dari investor pun mulai memuncak. Secara teknis, Predix itu terlalu rumit dan sering error. Pelanggan yang tadinya percaya sama nama besar GE mulai merasa kecewa karena produknya nggak seindah iklannya. Di sini kita belajar bahwa nama besar nggak menjamin produk digital kita bakal sukses kalau nggak fokus pada kebutuhan nyata pengguna di lapangan. Lucunya lagi, terjadi gesekan internal yang hebat antara orang-orang besi, manufaktur, dan orang-orang pixel, digital. Mereka nggak nyambung bicaranya. Komunikasi yang macet ini bikin pengembangan produk jadi lambat dan penuh dengan birokrasi yang bikin pusing tujuh keliling. Bukannya kolaborasi, yang ada malah saling curiga dan lempar tanggung jawab. Akhirnya, pengeluaran buat divisi digital ini jadi beban yang sangat berat buat laporan keuangan GE. Mereka terpaksa memotong dividen, sesuatu yang sangat tabu buat perusahaan sekelas mereka. Bayangkan, para pemegang saham yang biasanya duduk manis dapat cuan, tiba-tiba harus gigit jari karena eksperimen digital yang gagal total ini. Saat divisi digital mulai goyang, GE ternyata punya trik lain yang lebih berbahaya, yaitu melalui divisi finansial mereka, GE Capital.
Selama bertahun-tahun, GE Capital dipakai sebagai bank ajaib untuk memoles laporan keuangan agar terlihat selalu bertumbuh. Kalau operasional lagi buruk, tinggal ambil keuntungan dari divisi finansial buat nutupin lubangnya. Taktik ini berhasil menipu pasar untuk waktu yang lama. Orang-orang mengira GE adalah perusahaan yang super efisien, padahal sebenarnya mereka cuma jago main akuntansi. Namun, ibarat gali lubang tutup lubang, lama-lama lubangnya jadi terlalu besar buat ditutupin lagi. Krisis keuangan mulai mengintai dari balik bayang-bayang kejayaan semu mereka. Masalah makin runyam saat bisnis energi mereka juga mulai lesu karena perubahan tren dunia ke energi terbarukan. GE yang masih terjebak di teknologi lama, bahan bakar fosil, telat beradaptasi. Jadi mereka kena pukul dari dua sisi, kegagalan di sektor digital dan penurunan di sektor bisnis utama mereka sendiri. Benar-benar apes. Analisis mendalam menunjukkan bahwa manajemen GE saat itu terlalu fokus pada performa saham jangka pendek. Mereka rela melakukan apa saja, termasuk memanipulasi persepsi publik demi menjaga harga saham tetap stabil. Tapi ya namanya kebenaran, lambat laun pasti terungkap juga. Dan saat itu terjadi, harganya sangat mahal teman-teman. Kepercayaan pasar langsung anjlok drastis. Rating kredit mereka diturunkan, yang artinya biaya utang jadi makin mahal. Perusahaan yang dulu dianggap paling aman buat investasi, tiba-tiba jadi zona merah yang dihindari semua orang. Ini adalah momen jatuhnya sang raja yang sangat dramatis dalam sejarah korporasi modern Amerika. Para karyawan pun mulai was-was. PHK massal terjadi di mana-mana untuk menghemat biaya. Ironisnya, para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegagalan ini masih sempat-sempatnya dapat bonus besar sebelum akhirnya mengundurkan diri. Benar-benar sebuah ironi yang menyakitkan bagi siapa saja yang melihatnya dari sudut pandang kemanusiaan. Puncaknya, GE terdepak dari indeks saham Dow Jones, tempat mereka bernaung selama lebih dari 100 tahun. Itu adalah tamparan keras yang menandakan bahwa mereka bukan lagi pemain utama di panggung dunia. Untuk bertahan hidup, GE terpaksa menjual aset-aset berharganya satu persatu. Ibarat orang kaya yang bangkrut, mereka harus jual mobil dan rumah demi bayar utang. Divisi digital yang tadinya jadi kebanggaan, akhirnya dipangkas dan difokuskan kembali. Mereka sadar kalau mengejar mimpi jadi Apple-nya industri adalah kesalahan fatal yang nyaris membunuh seluruh perusahaan. Sekarang, GE harus kembali ke dasar, fokus lagi ke hal-hal yang mereka memang ahli di dalamnya, mesin jet dan energi. Proses pembersihan ini memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang luar biasa besar. Mereka harus mengganti CEO berkali-kali sampai akhirnya menemukan sosok yang berani melakukan langkah drastis, memecah GE menjadi 3 perusahaan independen. Sebuah akhir yang cukup menyedihkan buat raksasa yang dulu menyatukan banyak lini bisnis berbeda. Pelajaran penting di sini adalah jangan pernah meremehkan kompetensi inti kita demi mengejar tren yang belum tentu kita kuasai. Inovasi itu wajib, tapi harus dilakukan dengan strategi yang realistis, bukan cuma berdasarkan gengsi atau tekanan pasar. GE adalah contoh nyata bahwa transformasi tanpa strategi yang matang justru adalah resep menuju kehancuran. Sekarang, GE sedang mencoba bangkit kembali, meski dengan skala yang jauh lebih kecil. Mereka belajar dengan cara yang sangat keras bahwa efisiensi dan fokus jauh lebih penting daripada ukuran perusahaan yang raksasa tapi rapuh. Kita bisa melihat bagaimana mereka kini lebih rendah hati dalam menghadapi persaingan pasar global yang makin ketat. Kisah GE ini sering banget jadi bahan studi kasus di kampus-kampus bisnis. Kenapa? Karena ini adalah pengingat bahwa sebesar apapun perusahaan Anda, kalau kehilangan fokus dan integritas, jatuh itu cuma masalah waktu saja. Semoga kedepannya mereka bisa benar-benar pulih dan memberikan kontribusi nyata lagi bagi dunia industri. Dari perjalanan panjang General Electric ini, kita bisa memetik satu pelajaran yang sangat berharga. Adaptasi itu penting, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Bertransformasi ke arah digital bukan berarti kita harus meninggalkan apa yang membuat kita besar di awal. Kita harus tahu kapan harus berlari mengejar tren dan kapan harus tetap mengakar pada keahlian utama kita. Jangan sampai karena ingin terlihat modern, kita justru membakar rumah yang sudah kita bangun dengan susah payah selama ratusan tahun. Fokus pada nilai nyata bagi konsumen, bukan cuma polesan di atas kertas laporan keuangan. Bagi teman-teman yang sedang membangun bisnis atau karir, ingatlah bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan itu butuh fondasi yang kuat dan kejujuran dalam melihat realitas. Jangan mudah tergiur dengan kata-kata ajaib teknologi kalau kita belum siap secara fundamental.
Analisis yang tajam harus selalu dibarengi dengan eksekusi yang rendah hati. Ambisi itu bagus, tapi tanpa arah yang jelas dan pemahaman teknis yang mumpuni, ambisi hanyalah jalan pintas menuju kegagalan yang menyakitkan seperti yang dialami oleh GE. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan santai tapi mendalam kita hari ini mengenai kejatuhan raksasa industri dunia. Semoga cerita ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi baru buat teman-teman semua dalam melihat dinamika dunia bisnis. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini menarik dan bermanfaat, yuk jangan ragu untuk klik tombol like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video informatif lainnya di kanal ini. Sampai jumpa di video storytelling berikutnya, tetap kritis, tetap kreatif, dan salam sukses untuk kita semua.